Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 MUPEL IPA dengan materi organ gerak manusia. Aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Seperti yang kita ketahui bahwa organ gerak manusia itu ada dua macam. Ada organ gerak aktif yaitu otot dan organ gerak pasif yaitu tulang. Nah, aktivitas yang memanfaatkan organ gerak contohnya yaitu 1. Bersepeda, 2. Berjalan, 3. Berlari. Kemudian, apa manfaat dari aktivitas ini? 1. Tubuh menjadi sehat, 2. Memperkuat tulang dan otot, 3. Mencegah penyakit tulang dan otot. Kemudian, apa akibat yang memanfaatkan organ gerak ini? Nah, jika kita melakukan aktivitas berat secara terus-menerus dapat menyebabkan cedera otot. Mengenal rangka pada manusia. Jenis rangka manusia. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang saling berhubungan. Tulang-tulang tersebut tersusun secara teratur membentuk rangka. Rangka inilah yang membentuk kepala, kaki, tangan, dan badan pada manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, ini adalah contoh gambar rangka pada manusia. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak. Kemudian ada rangka badan yang terdiri dari tulang selangka sampai dengan tulang duduk. Kemudian ada rangka gerak atas, ada tangan. Kemudian rangka gerak bawah ada kaki. Fungsi rangka pada manusia. 1. Menentukan bentuk tubuh. Bentuk tubuh setiap orang berbeda-beda. Ada yang bertubuh tinggi, pendek, berwajah lonjong, dan berhidung mancung. 2. Menguatkan dan menegakkan tubuh. Kita dapat berdiri dengan tegak, berjalan, dan berlari karena adanya tulang kaki dan tulang belakang. 3. Tempat melekatnya otot. Rangka merupakan tempat melekatnya otot. Jika otot tidak melekat, tulang tidak dapat melakukan pergerakan. 4. Melindungi organ-organ penting. Kerasnya rangka dapat melindungi organ lunak seperti otak, jantung, hati, dan paru-paru, sehingga tidak mudah rusak jika terjadi benturan yang keras. 5. Menghasilkan sel darah merah. Sumsum tulang merupakan tempat pembuatan sel darah merah di dalam tulang. Sumsum tulang juga merupakan tempat untuk menyimpan lemak. Fungsi tulang pada manusia. Nama tulang yang pertama tulang hasta, fungsinya untuk memungkinkan pergelangan tangan memutar. 2. Tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah. 3. Tulang pengumpil sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari. 4. Tulang pergelangan tangan untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. 5. Tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dan tulang pergelangan tangan. 6. Tulang paha sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. 7. Tulang kering sebagai penghubung lutut dengan pergelangan kaki. 8. Tulang betis sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. 9. Tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. 10. Tulang telapak kaki sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. 11. Tulang jari kaki untuk membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Macam-macam otot dan fungsinya pada manusia. A. Otot polos.
berfungsi mengalirkan darah. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan ginjal. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang terletak di tengah. B. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga dapat berdetak. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Otot jantung memiliki bentuk siliandris dan memiliki cabang. Terdapat satu inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah. C. Otot lurik berfungsi menggerakkan tulang ketika bergerak, misalnya berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Otot lurik melekat pada rangka. Otot lurik memiliki bentuk siliandris dengan garis gelap terang. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. Ini adalah gambar otot polos yang di dalamnya atau di tengahnya terdapat inti sel. Nah, jika diperbesar, kira-kira bentuk inti selnya itu seperti ini ya, ada satu inti sel pada otot polos. Kemudian ini adalah gambar otot jantung yang terletak di dinding jantung. Nah, terdapat satu inti sel juga. Nah, jika diperbesar bentuk inti selnya seperti ini. Kemudian otot lurik yang melekat pada rangka. Nah, pada otot lurik ini terdapat banyak inti sel. Nah, kalau kita lihat perbesar gambarnya, di sini ada inti sel yang berlapis-lapis. Macam-macam gerak otot. Nah, satu, gerak otot. Gerak meluruskan anggota tubuh, contohnya meluruskan lutut dan siku. 2. Gerak membengkokkan anggota tubuh, contohnya membengkokkan lutut dan siku. 3. Gerak anggota tubuh menjauhi sumbu tubuh, contohnya merentangkan tangan sejajar dengan bahu. 4. Gerak anggota tubuh mendekati sumbu tubuh, contohnya mengembalikan tangan setelah direntangkan. 5. Gerak menelungkupkan telapak tangan, contohnya telapak tangan menelungkup. 6. Gerak menengadahkan telapak tangan, contohnya telapak tangan menengadah. 7. Gerak menurunkan anggota tubuh, contohnya menundukkan kepala. 8. Gerak mengangkat anggota tubuh, contohnya menengadahkan kepala. Cara menjaga dan merawat otot. 1. Menghindari kerja otot yang berlebihan. Kita harus menghindari kegiatan yang terlalu berat dan gerakan tiba-tiba, misalnya berolahraga tanpa melakukan pemanasan. Hal ini dapat menyebabkan cedera otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan berat yang memanfaatkan kerja otot dalam waktu yang lama, misalnya berolahraga dan berjalan jauh. 3. Melakukan latihan rutin. Latihan fisik secara rutin berguna untuk menjaga kesehatan otot, misalnya bersepeda, berlari, dan senam. 4. Meringankan nyeri otot. Otot yang mulai terasa nyeri harus segera dihilangkan dengan cara menggunakan krim pada nyeri. Krim dapat membuat otot lebih rileks karena menimbulkan rasa hangat. 5. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Cairan tubuh berfungsi untuk melemaskan otot setelah berkontraksi dan dapat melembabkan sel-sel otot agar tidak mudah mengalami ketegangan. Dengan mengkonsumsi setidaknya 6 gelas air putih sehari dapat memenuhi cairan tubuh. 6. Mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi diantaranya putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, minyak ikan, kacang almond, dan bayam.
Demikianlah pembelajaran untuk hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.